mulai dars di pagi hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Kita ulangi dari awal matan ke-16 dan 17 beserta syarahnya dari Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini. Ibnu Malik mengatakan kasyabahi al-wada'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Zakara fil baitaini aujuha syabahil ismi bil harfi alladhi iktada bina al ismi wa hadha syabahu masyrutun fihi adamu wujudin mu'aridin yudha'ifuhu mimma huwa min khasa'isil asma'i katathniyati awil idhafati kama sanadhkuru dhalika insyaallah. Dalam dua bait tersebut Ibnu Malik menyebutkan sisi-sisi kemiripan isim dengan huruf yang berkonsekuensi isim tersebut akan menjadi mabni, dan kemiripan-kemiripan tersebut disyaratkan di dalamnya tidak adanya faktor baru atau faktor lain yang bisa menyebabkan lemahnya kemabnian isim tersebut, yang mana faktor tersebut termasuk di antara faktor-faktor yang merupakan ciri-ciri khusus untuk isim, yaitu isim mu'rab seperti tasniyah bisa dimusannakan, awil idhofah atau bisa diidhofahkan, sebagaimana yang akan kami jelaskan hal tersebut insyaallah. Al-ula, faktor keserupaan yang pertama yang mengakibatkan sebuah isim tersebut menjadi isim mabni karena dia lebih mirip ke huruf adalah asyabahu al-wada'iyyu, keserupaan dari sisi wada', peletakan ataupun penggunaan. Wa huwa an yakunal ismu mawdu'an ala harfin aw harfaini, yaitu di mana sebuah isim dia digunakan atau diletakkan cuma terdiri dari satu atau dua huruf saja. Fal awwalu, maka contoh isim yang hanya terdiri dari satu huruf, kata'i, seperti ta, yaitu ta fa'il, min fa'alta, dalam kata fa'alta. Semisal dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a anta qulta hada bi alihatina ya Ibrahim. A anta fa'alta, apakah engkau yang fa'alta melakukan hada, hal ini, terhadap ilah-ilah sesembahan-sesembahan kami wahai Ibrahim. Maka dhamirta pada fa'alta fahiya ismun, maka dia adalah isim lil isnadi ilaiha, karena dia jadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Wa mabniyatun, dan dia adalah isim mabni li'annaha asbahatil harfa, karena dia mirip huruf fil wad'i, dari sisi peletakannya ataupun penggunaannya. Likauniha ala harfin wahidin, karena dia digunakan cuma dalam satu huruf saja, bentuknya cuma satu huruf. Fahiya kaba'il jarri walamihi, dia ini seperti huruf ba jar ataupun huruf lam jar, di mana huruf ba dan huruf lam ini cuma terdiri dari satu huruf. Wasani, contoh isim yang hanya terdiri dari dua huruf, contohnya adalah dhamir na. Fi qaulihi ta'ala, semisal dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu aqrarna. Fahiya mabniyatun, maka dhamirna pada aqrarna dia adalah isim mabni li syabahiha al-harfa, karena dia mirip dengan huruf fil wad'i, dari sisi penggunaan ataupun peletakannya. Fi kauniha ala harfaini, karena dia cuma terdiri dari dua huruf. Fahiya syabihatun binahwi qad wa bal, maka dia merupakan kata yang mirip dengan huruf semisal huruf qad dan juga huruf bal yang hanya terdiri dari dua huruf penyusun saja. Fa'in qila, apabila ada yang mengatakan, apabila ada yang bertanya, lima u'riba abun wa akhun,
Kenapa kata abun dan kata akhun u'riba distatuskan sebagai isim mu'rab ma'anahuma, padahal keduanya ala harfaini terdiri dari dua huruf. Maka harusnya mabni, tapi kenapa di sini mu'rab? Fal jawabu, maka jawabannya adalah anna hadza syabaha bil harfi aridun. Sisi keserupaan dua kata tersebut dengan huruf itu adalah aridun, faktor yang datang kemudian, faktor baru alias faktor yang tidak permanen. Kenapa demikian? Li'annahuma thulathiyani, karena kedua kata tersebut aslinya adalah thulathiyani, terdiri dari 3 huruf. Dia merupakan isim yang thulathi, yaitu aslinya terdiri dari 3 huruf. Id asluhuma, karena asal dari kedua kata tersebut adalah kata abawun dan akhawun. Ada huruf waw pada dua kata tersebut. Bidalilin nasabi ilaihima abawiyun wa akhawiyun. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika kita jadikan isim nisbah, maka kedua kata tersebut menjadi abawiyun dan akhawiyun, bersifat kebapaan, bersifat persaudaraan. Kemudian dalil yang lain adalah tasniyatuhuma wa bidalili tasniyatihima ala abawani wa akhwani. Dalil yang lain adalah ketika kita musanakan, maka kedua kata tersebut menjadi abawani dan akhwani, tidak abani ataupun akhwani. Maka muncul waw, maka ini menunjukkan bahwasanya aslinya dia adalah thulathi, yaitu abawun dan akhawun. Asani, yang kedua adalah asyabahu al-ma'nawiyu, sisi keserupaan dari makna, keserupaan dari sisi makna. Maksudnya apa? Wa huwa an yatadammanal ismu ma'nan fi ma'anil huruf. Itu di mana isim tersebut dia mengandung makna yang ini terkandung pada makna-makna huruf. Sawaun wudi alidzalikal makna harfun amla. Sawaun, baik sama saja apakah ada huruf yang dipakai dengan makna tersebut ataukah tidak. Fal awalu, maka contoh yang pertama semisal kata mata dalam kalimat, semisal mata safaru, safarnya kapan. Dan juga contoh lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah. Maka mata di sini adalah ismu istifhamin. Dia adalah isim istifham. Syabihun bihamzatil istifhami fil makna. Dan dia mirip dengan huruf hamzah istifham fil makna, dari sisi makna. Kenapa demikian? Li'anna kullan minhuma yus'alu bihi an ma'nan mahdudin. Karena kedua kata tersebut digunakan untuk bertanya sesuatu yang terbatas, mahdud, terbatas dari sisi waktu, ya, kapan. Kalau kita bilang kapan, berarti jawabannya nanti adalah waktu tertentu. Kapan dia pergi? Kemarin. Oh, berarti terbatas pada waktu kemarin. Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang mahdud, ada batasnya, terbatas, yaitu terbatas dengan waktu. Dan juga contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang mengamalkan kejelekan, maka dia dibalas dengannya. Maka kata mannya di sini adalah ismu syartin, adalah isim syarat. Syabihun bi in asyartiyati, ini bukan inna tapi in. Dia mirip dengan huruf in, yaitu in syartiyah. Fil makna, dari sisi makna, yaitu in yang artinya jika atau apabila. Dari mana kok kita katakan man yang dia statusnya isim dan in yang statusnya huruf ini sama dari sisi makna? Li'anna kullan minhuma yufidu at-ta'liqa wal jazaa. Karena keduanya sama-sama menunjukkan ta'liq wal jaza. Kalau dalam bahasa kita ya sebab akibat. Kalau kayak gini maka seperti itu, maka ta'liq wal jaza, sebab akibat.
alladzi yattadihu minal jumlatil lati ba'da. Yang ini makna ini menjadi jelas dengan adanya kalimat yang terletak setelahnya, ya, setelah kata man dan setelah kata in. Maka ini dimaksud dengan keserumaan dari sisi makna, ya, di huruf ada huruf-huruf yang menunjukkan sebab akibat. Oh, ternyata pada isim juga ada isim yang menunjukkan sebab akibat. Maka dari sisi ini mirip, maka isim tersebut lebih kita cenderungkan ke mabni. Oh, di sini ada isim, ada huruf yang menunjukkan atau untuk digunakan untuk bertanya sesuatu yang terbatas dari sisi waktu. Oh, ternyata pada isim juga ada, maka isim tersebut lebih dekat ke mabni daripada dekat ke mu'rab. Maka kita mabnikan. Fa in qila, apabila ada yang bertanya, lima u'ribat ayun asyartiyatu, kenapa kata ayun yang merupakan isim syarat dia di mu'rab, dia distatuskan mu'rab, bimithli, semisal dalam kalimat ayyu khairin ta'malhu yanfa'ka, kebaikan apapun yang engkau lakukan maka akan memberikan manfaat kepadamu. Sedikit kita ingatkan bahwasanya kata ayun yang dia statusnya isim syarat itu dia menjazamkan dua fi'il. Sehingga di sini kita baca ayyu khairin ta'mal. Maka kata ta'mal di sini dia fi'il mudhari majzum. Begitu pula dengan kata yanfa. Kata yanfa di sini dia fi'il mudhari majzum. Ya, keduanya jadi majzum karena adanya ayun asyartiyah. Ayyu khairin ta'malhu yanfa'ka, kebaikan apapun yang engkau lakukan akan memberikan manfaat kepadamu. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayyamal ajalain wal istifhamiyatu, dan juga pada ayun yang dia istifhamiyah digunakan untuk bertanya, semisal dalam kalimat ayya yaumin tusafir fih, hari apa kamu akan bersafar. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni, maka mana di antara kedua golongan tersebut yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan. Kalau jawab, maka jawabannya adalah huwa ma taqaddama, penjelasannya adalah sebagaimana yang telah lewat, min anna syartos syabahi bil harfi, bahwasanya syarat sebuah isim ini memiliki kemiripan dengan huruf adalah alla yujadalahu mu'aridun yudha'ifuhu, tidak dijumpai padanya mu'arid, faktor lain yudha'ifuhu yang membuatnya jadi lemah, yaitu lemah dari sisi kemabniannya. Waqad udifat ayun asyartiyatu wal istifhamiyatu, adapun ayun yang dia isim syarat ataupun digunakan untuk istifham, huna di sini udifat, dia diidhofahkan li mufradin, ke mufrad, ke satu kata. Fahuma ma'ahu mu'rabatani, maka huma keduanya yaitu ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah, ma'ahu bersama dengan sifat ini, yaitu dia diidhofahkan ke satu kata, maka dia mu'robatani, keduanya merupakan isim mu'rob. Kenapa demikian? Li'annal idhofata min khosaisil asma'i, karena idhofah itu merupakan khosais, ciri-ciri khusus al asma isim, yaitu isim mu'rob. Maka kata ayun di sini, baik ayunnya syartiyah ataupun istifhamiyah, dia statusnya adalah lebih cenderung ke mu'rob daripada mabni. Apa alasannya? Alasannya adalah ya, karena dia bisa diidhofahkan ke satu kata. Diidhofahkan ke satu kata yang merupakan ini ciri-ciri khusus pada isim mu'rab, maka dia lebih cenderung ke mu'rab daripada cenderung ke mabni. Meskipun dia dari sisi makna menunjukkan makna syarat, sebagaimana makna syarat yang terkandung pada huruf-huruf syartiyah, yaitu in, idma ataupun
yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Contoh yang kedua, kalau contoh yang pertama tadi yang mata, kemudian ada dia nama tadi man, ini contoh di mana isim mabninya ini punya keserupaan dari sisi makna dengan huruf yang memang hurufnya tersebut dipakai oleh orang Arab dengan makna yang sama dengan kata mata ataupun kata man tadi. Adapun asani pada contoh yang kedua yang kita bahas ini adalah dia isim mabni yang dia punya keserupaan makna dengan huruf yang harusnya ada, jadi hurufnya nggak ada. Kita lihat dulu penjelasan dari penulis maksudnya bagaimana. Wasani yang kedua adalah wa huwa ma asbaha harfan ghaira maujudin, yaitu isim-isim mabni yang dia asbaha memiliki keserupaan makna harfan dengan huruf, namun hurufnya ini ghaira maujud, nggak ada. Hurufnya ini nggak ada dalam bahasa Arab, ya orang Arab nggak menggunakan huruf apapun dengan makna seperti itu. Mislu huna, contohnya adalah kata huna di sini. Semisal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atutrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kalian menyangka tutrakuna, kalian akan dibiarkan fi ma hahuna di sini aminin, dalam keadaan ya, aman, dalam keadaan nyaman. Maka kata huna dia adalah ismu isyaratin lil makani. Dia merupakan isim isyarah lil makan, untuk menunjukkan tempat tertentu. Mabniyun, dan dia adalah mabni. Wa huwa, dan dia syabihun biharfin kana yastahiqul wad'a, dan dia mirip dengan huruf yang harusnya yastahiqu al-wada, itu artinya adalah berhak untuk diletakkan dengan makna tersebut. Atau bahasa kita ya, dia mirip dengan huruf yang harusnya ada dengan makna tersebut. Li'anal isyarata, karena isyarah ya, menunjuk maknan fil ma'anil lati haqquha an tu'adda bil harfi adali 'alaiha. Karena menunjuk sesuatu itu merupakan satu makna di antara makna-makna yang dia berhak untuk ada untuk diungkapkan bil harfi adali 'alaiha, dengan huruf yang menunjukkan atas makna tersebut. Kama sebagaimana wada'u, orang-orang Arab meletakkan linafi, untuk makna nafi, huruf ma. Mereka gunakan huruf ma yang artinya tidak untuk nafi, untuk menunjukkan arti tidak. Walinahi la, dan mereka gunakan kata la, jangan, untuk nahi, melarang. Walil khitabi al kafu, dan mereka gunakan huruf khitab kaf, ka, untuk khitab, untuk orang yang kedua, orang kedua. Walil istifhami al-hamzatu, dan mereka gunakan huruf hamzah untuk istifham, untuk bertanya, apakah. Lakinil arabu lam tadha, tetapi orang Arab lam tadha, tidak meletakkan laha, untuknya, yaitu untuk makna isyarah, untuk makna menunjuk, harfan, satu huruf pun. Jadi kalau orang Arab ini, kalau untuk bertanya mereka punya huruf ini, untuk peniadaan mereka punya huruf ini, tapi ternyata untuk menunjuk itu mereka nggak punya kata yang dia statusnya huruf untuk menunjukkan makna menunjuk. Ini yang dimaksud dengan yastahiku al-wada'a, syabih biharfin kana yastahiku al-wada'a, dia mirip dengan huruf yang harusnya ada, digunakan untuk makna tersebut. Tapi ternyata di sini orang Arab nggak ada gunakan huruf apapun untuk makna tersebut.
Fabuniyat asmaul isyarah, sehingga isim isyarah itu dimabni. Kenapa? Litadammuniha makna harfin kana yastahiku al-wada'a, karena dia mengandung makna huruf yang harusnya diletakkan dengan makna tersebut. Ya, ringkasnya untuk poin yang kedua ini, as-syabah al-maknawi, keserupaan dari sisi makna, maka ada 2 poin. Isim tersebut serupa dari sisi makna dengan huruf yang memang digunakan oleh orang Arab, digunakan oleh orang Arab dengan makna tersebut atau tujuan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah dia serupa dengan huruf yang harusnya ada digunakan dengan makna tersebut. Maka untuk poin yang kedua tadi, yang ini serupa dari sisi makna dengan huruf yang harusnya ada digunakan oleh orang Arab dengan makna tersebut, ini mungkin kalau ditinjau dari sudut pandang lain ini dianggap takalluf, ya, terlalu memaksakan untuk beralasan dengan alasan seperti ini, karena dia menyerupakan dengan sesuatu yang nggak ada. Karena pada umumnya menyerupakan sesuatu itu kan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang ada. Kalau di kasus yang kedua ini adalah menyerupakan sesuatu itu yang dengan sesuatu yang nggak ada. Oleh karena itulah sebagian ulama menganggap untuk poin yang kedua ini agak terlalu takalluf dalam sisi ilah nahwiyahnya. Tapi memang demikian yang dijelaskan oleh sebagian ulama untuk menjadikan alasan kenapa isim isyarah itu mabni. Baik, kita tinggalkan as-syabah al-maknawi, kita masuk ke poin yang ketiga, as-sadis as-syabah an-niyabi. As-sadis yang ketiga, as-syabahu an-niyabiyu, as-syabah an-niyabi. Wa huwa, yaitu an yusbihal ismu al-harfa, di mana sebuah isim dia menyerupai huruf, fi kaunihi yanubu anil fi'li, karena dia bisa menggantikan fi'il. Wa, dan dari sisi la yadkhulu alaihi amilun, dia tidak bisa kemasukan amil. Fa yu'athiru fih, yang kemudian amil ini berpengaruh kepadanya. Maka yang dimaksud dengan syabah niyabi adalah yang pertama, dia menggantikan fi'il. Kemudian yang kedua adalah enggak ada amil yang bisa berpengaruh padanya. Maka kalau ada isim yang seperti itu, maka dia lebih cenderung mabni daripada cenderung ke mu'rab, karena sisi kemiripannya dengan huruf itu sangat amat besar daripada sisi kemiripannya dengan isim mu'rab. Wa mithaluhu, contohnya adalah dalam kalimat sah amma yasinu, diamlah dari ejekan yang engkau katakan. Maka soh di sini dia adalah, sebagaimana kita ketahui, dia adalah isim fi'il amr. Soh bermakna uskut, maka dia jadi ganti untuk fi'il uskut. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hayhata lima tu'adun. Hayhata, sungguh jauh dari apa yang mereka dijanjikan untuknya. Maka kata soh di sini dan kata hayhata di sini, kullun minhuma mabniun, keduanya adalah isim mabni, li'annahu asbaha al-harfa fi syai'ain, karena keduanya ini mirip dengan huruf dari 2 hal, dalam 2 sisi. Al-awalu, sisi yang pertama adalah, atau hal yang pertama adalah an-niyabatu anil fi'li, kedua isim tersebut, yaitu kata soh dan kata hayhata, dia menggantikan fi'il. Fa innal harfa la'alla mathalan, huruf la'alla misalnya, naba anil fi'li atarajja, dia menggantikan fi'il atarajja, aku berharap. Ya, la'alla artinya adalah semoga. Kalau orang mengatakan la'alla, itu artinya adalah dia menunjukkan dia sedang berharap. Atarajja, aku sedang berharap. Walaita, dan kata laita an atamanna,
dia menggantikan fiil atamanna, aku berandai-andai, aku berangan-angan. Laita artinya seandainya. Kalau orang bilang laita berarti dia sedang berandai-andai. Wakada, dan demikian pula kata hayhata. Kata hayhata ini naba anil fi'li ba'uda, dia menggantikan fi'il ba'uda, ya sungguh jauh. Dan kata soh anil fi'li uskut, kata soh ini pengganti untuk fi'il uskut, diamlah. Maka sisi yang pertama adalah dia menggantikan fi'il. Kemudian asani, yang kedua, annahu la yadkhulu alaihi amilun, dia tidak bisa kemasukan amil. Fa innal hurufa, karena huruf la tadkhulu alaiha al awamil, tidak bisa kemasukan amil apapun. Fala taqa'u fa'ilan, sehingga huruf ini enggak bisa berkedudukan sebagai fa'il, wala maf'ulan, dan tidak pula bisa berkedudukan sebagai maf'ul. Wakada, dan seperti itu pula lah ismul fi'li soh, isim fi'il soh, fahuwa mabniun ala sukun, maka dia mabni atas sukun. La mahalla lahu minal i'rab, dia tidak punya kedudukan apapun dari sisi i'rabnya. Dan juga kata hayhata mabniun alal fathi, dia mabni atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan untuknya di dalam i'rab. Ya, maka ini adalah faedah penting berkaitan dengan isim fi'il amr. Isim fi'il amr itu statusnya adalah la mahalla laha minal i'rab, dia enggak punya kedudukan apapun di dalam i'rab, karena dia tidak punya amil yang bisa mempengaruhinya. Ya, karena dari sisi logika yang lain, untuk misalkan soh, ya soh dia mengganti dari fi'il amr uskut, dan fi'il amr mabni. Begitu pula dengan kata tadi hayhata, yang dia merupakan pengganti dari fi'il ba'uda, ya ba'uda dia fi'il madhi mabni juga. Maka dari sisi maka kita lanjutkan dari sisi yang lain tadi. Kata hayhata dia pengganti dari ba'uda, ba'uda fi'il madhi mabni. Kemudian soh pengganti dari uskut fi'il amr mabni. Maka ya secara dari sisi yang lain ini kita bisa pahami bahwasanya ya wajar saja kalau dia mabni. Meskipun ini alasan ini nggak bisa kita pakai untuk yang la'alla dan laita, karena la'alla dan laita ini dia pengganti dari ataroja dan atamanna. Yang mana ataroja dan atamanna ini fi'il mudhari ini dia sifatnya mu'rab bukan mabni. Maka ini bisa kita ambil faedah yang lain dari sisi ilal nahwiyah. Kadang-kadang ilal nahwiyah ini hanya berlaku untuk sebagian kasus saja, tidak bisa kita jadikan alasan untuk kasus yang lain. Makanya sekali lagi sebagaimana dikatakan oleh pensyarah sendiri di sini, untuk masalah ilal nahwiyah ini beliau katakan lebih cenderung bersifat takalluf. Karena sesuatu ini dianggap sesuatu yang bersifat takalluf, maka memungkinkan sekali untuk banyak terjadi perbedaan pendapat. Mungkin ulama A menganggap isim ini mabni karena alasan ini, namun mungkin ulama yang lain menganggap ini mabni dengan alasan yang lain. Tapi sepakat ini adalah isim mabni, cuman alasannya beda-beda. Ya, kita lanjutkan wa qauluna, dan perkataan kita fa yu'athiru fihi, sehingga amil ini yu'athiru berpengaruh padanya. Tadi kita katakan bahwasanya untuk poin yang ketiga ini yang dimaksud dengan sabah niyabi, yang pertama adalah isim tersebut sebagai pengganti dari fiil. Kemudian yang kedua adalah dia tidak ada satu amil pun yang berpengaruh padanya. Tidak ada satu amil pun yang berpengaruh pada isim tersebut. Nah, kenapa di sini harus dikasih syarat yu'athir fih? Kenapa harus dikasih syarat amil yang bisa berpengaruh padanya?
Maka dengan adanya tambahan fayu'athiru fi, amil yang berpengaruh padanya, ini adalah ihtiraz, merupakan tindakan preventif pencegahan minal masdar an-naib an fi'lihi, dari masdar yang pengganti dari fi'ilnya. Contohnya adalah kata ihsanan ila walidaika. Ihsanan ila walidaika. Ihsanan bimana ahsin. Jadi ihsanan di sini dia adalah masdar pengganti dari fi'il ahsin. Fi'il amr ahsin. Berbuat baiklah ila walidaika, kepada kedua orang tuamu. Wa kaqaulihi ta'ala, dan ini semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsanan. Dan bil walidaini, terhadap kedua orang tuamu, ihsanan bimakna ahsin, yaitu ahsinu, hendaklah kalian berbuat baik. Maka kata ihsanan di sini naibun manabal fi'li ahsinu. Dia sebagai ganti dari fi'il ahsinu, berbuat baiklah. Dia pengganti dari fi'il. Lakinnahum mu'rabun, akan tetapi dia mu'rab. Kenapa demikian? Li'annahu tadkhulu alaihi al-awamilu fatu'athiru fihi. Karena dia bisa kemasukan awamil yang berpengaruh padanya. Contohnya apa? Contohnya fatakul, semisal engkau katakan a'jabani ihsanuka ila walidaika. A'jabani, membuatku kagum, ihsanuka ila walidaika, perbuatan baikmu kepada kedua orang tuamu. Maka dalam kalimat ini kata ihsan, ihsanuka di sini fayakunu fa'ilan, dia berkedudukan sebagai fa'il, menjadi fa'il. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh amil, yaitu kata a'jaba. A'jaba di sini adalah fi'il madhi, dan dia fi'ilnya fi'il muta'addi. Nah, dia adalah fi'il madhi, dan fi'il membutuhkan fa'il, maka dia menjadi amil untuk kata ihsan, sehingga kata ihsannya di sini menjadi fa'il, subjek dalam kalimat tersebut. Contoh yang lain adalah watakul, dan engkau katakan ihsanuka ila walidaika wajibun. Ihsanuka, perbuatan baikmu, ila walidaika, kepada dua orang tuamu, wajibun, adalah sebuah hal yang wajib. Maka dalam kalimat ini kata ihsannya fayakunu mubtadaan, dia menjadi mubtada. Apa amilnya? Ya, amilnya adalah karena dia mendahului kalimat. Amilnya adalah amil maknawi, yaitu al-ibtida, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Wahakadha, dan seperti inilah. Maka ringkasnya di sini dimaksud dengan syabah niyabi adalah di mana isim itu pengganti dari fiil. Kemudian yang kedua adalah tidak ada satu amil pun yang bisa mempengaruhinya dari sisi i'rab. Sehingga faedah lain yang tadi kita sampaikan, untuk semisal isim fi'il amr atau isim fi'il, ini dia i'rabnya adalah la mahalla laha atau la mahalla lahu minal i'rab. Dia nggak punya kedudukan apapun dari i'rab, nggak sebagai fa'il, maf'ul bi, ataupun kedudukan yang lain. Kemudian di sini disyaratkan dia nggak dipengaruhi oleh amil apapun. Tidak sebagaimana masdar. Ya, kalau masdar meskipun dia bisa digunakan sebagai pengganti dari fi'il, contohnya tadi ihsanan ila walidaik, maka ihsanan di sini dia sighah masdar, dan dia mansub karena dia sebagai pengganti dari kata ahsin. Meskipun demikian, kata ihsanan di sini dia mu'rab. Kenapa? Karena di kondisi yang lain dia bisa dipengaruhi oleh amil, sehingga nanti berkedudukan sebagai fa'il, berkedudukan sebagai mubtada, ataupun kedudukan yang lain. Maka harus terpenuhi syarat yang kedua, ya, selain dia pengganti dari fi'il, isim tersebut pengganti dari fi'il, isim tersebut harus terbebas dari amil apapun yang bisa mempengaruhinya. Ya, sama sekali nggak ada amil yang bisa
mempengaruhinya. Baik, sekarang kita masuk ke syabah ar-rabi'. Yakfi. Ar-rabi'u yang keempat adalah as-syabahu al-iftiqariyu. Keserupaan dari sisi iftikor, kebutuhannya dia terhadap jumlah setelahnya, ya, ataupun kebutuhannya dia terhadap sibul jumlah setelahnya. Ya, intinya dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh sesuatu yang melengkapi maknanya, dan sesuatu itu bukan sebagai khobar, ya, bukan sebagai khobar. Jadi iftikor, ya, butuh kepada sesuatu yang lain. Maksudnya bagaimana? Wa huwa an yakunal ismu muftakiron iftikoron laziman ila jumlatin au shibhiha. Di mana sebuah isim dia muftakirun, dia membutuhkan iftikoron laziman, dengan kebutuhan yang ya lazim, yang harus. Artinya apa? Senantiasa dia butuh. Bukan dalam kondisi ini dia butuh, dalam kondisi yang lain nggak butuh, tidak. Tapi dia iftikoronnya laziman, kebutuhannya itu senantiasa. Ila jumlatin, butuh kepada jumlah, au sibhiha, atau sibul jumlah. Contohnya dalam kalimat ja'alladis ta'aral kitaba, telah datang orang yang meminjam kitab itu. Maka di sini ada isim mausul alladhi. Ada isim mausul alladhi. Dan kalau ada isim mausul, itu pasti ada silah mausul. Kalau ada isim mausul, itu pasti ada silah mausul. Nah, silah mausul ini boleh jadi nanti berupa jumlah ataupun sibul jumlah. Yang fungsi dari silah mausul ini itu adalah menjelaskan isim mausul. Karena kalau isim mausul itu sendirian itu nggak jelas. Misalkan alladzi, orang yang, misalkan, atau sesuatu yang bagaimana nggak jelas. Nah, barulah dia menjadi jelas ketika ada silah mausulnya. Maka silah mausul inilah yang menjadikan isim mausul itu statusnya ma'rifah. Ya, kalau kita hubungkan ke masalah sifat nakirah dan ma'rifah, itu betul, isim mausul dia adalah isim ma'rifah, tapi dia ma'rifah dengan adanya silah mausul. Dan pasti dia punya silah mausul. Pasti dia punya silah mausul. Gak mungkin ada isim mausul gak ada silah mausulnya, itu tidak mungkin. Maka yang namanya isim mausul itu pasti punya silah mausul. Maka ja'alladzi ista'aral kitaba, telah datang orang yang meminjam kitab itu. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi. Maha suci Allah, zat yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, ala 'abdihi, kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada isim mausul alladzi, ada silah mausulnya, yaitu berupa jumlah, yaitu nazzala, jumlah fi'liyah. Fal ismul mausulu, maka isim mausul muhtajun ila silatin ba'dahu. Kita baca silatin ba'dahu. Ya, jangan di Iqbal, jangan diidhofahkan, ya, silati ba'dihi bukan, tapi ila silatin ba'dahu. Isim mausul membutuhkan kepada silatin, yaitu silah mausul ba'dahu, yang terletak setelahnya. Tuwaddihu maknahu, yang silah mausul ini menjelaskan maknanya, yaitu makna dari isim mausul. Kama, sebagaimana anal harfa, huruf, la yadharu maknahu illa bimajrurin ba'dahu. Sebagaimana huruf, yaitu huruf jar, la yadharu maknahu, tidak la yadharu, nampak. Ini dari kata dhahara yadharu, bukan adharo yudhiru, bukan yudhiru. Kalau yudhiru itu artinya menampakkan. Ini dari sisi konteks lebih tepatnya adalah yadharu. La yadharu maknahu, tidaklah nampak maknanya, illa, kecuali bimajrurin, dengan adanya isim majrur, ba'dahu, yang terletak setelahnya. Ya, sebagaimana kita ketahui, untuk
huruf jar, maka dia adalah huruf ma'ani, dan huruf ma'ani tidak bisa kita ketahui makna spesifiknya kecuali dengan teman yang lain, dengan kata yang lain, dengan kata lain, dengan isim majrur setelahnya. Maka bisa kita spesifikkan fi itu artinya di, dengan adanya teman, misalkan fil baiti, dengan adanya kata al bait. Fil bait berarti artinya di rumah. Fi artinya di atas, karena setelahnya adalah kata sama, misalkan fis sama, di atas langit. Maka dia jadi spesifik dengan adanya majrur, dengan adanya isim majrur yang terletak setelahnya. Wa alaihi, maka berdasarkan penjelasan tersebut, fala budda min syartaini, maka harus ada dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah al-iftiqaru ila jumlatin aw sibhiha. Dia iftikor, dia membutuhkan kepada jumlah atau sibul jumlah setelahnya. Kemudian yang kedua, al-luzum wal asolatu. Kebutuhannya ini adalah kebutuhan yang luzum, senantiasa. Wal asolah, dan memang pada asalnya dia memang butuh kepada jumlah atau sibul jumlah tersebut. Jadi bukan iftikornya, bukan iftikor aridun, iftikor yang ini relatif ataupun enggak senantiasa butuh, tapi iftikornya adalah luzum atau lazim atau asolah. Ya memang dia senantiasa keadaannya butuh penjelas, butuh pada jumlah atau sibul jumlah, dan memang kayak gitu. Maka harus terpenuhi dua syarat, dia butuh kepada jumlah atau sibul jumlah dan kebutuhannya senantiasa. In ikhtalla al-awwalu u'ribal ismu. Apabila ikhtalla, gugur ataupun rusak al-awwalu, syarat yang pertama, yaitu iftikor ila jumlah aw sibhiha, u'ribal ismu, maka isim itu u'riba, distatuskan isim mu'rab. Kaqaulihi ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Maka kata subhana ini dia adalah ismu masdarin, isim masdar. Ya, perlu kita ingat kembali, ada masdar, ada isim masdar. Meskipun sama-sama menunjukkan makna kata benda abstrak, tapi ada beda antara masdar dengan isim masdar. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita jelaskan. Maka subhana di sini adalah isim masdar. Dia mansub bi fi'lin mahdhufin, dengan adanya fi'il yang dihapus dari kalimat. Takdiruhu, yang fi'il tersebut kalau dimunculkan, munculnya adalah usabbihu, aku mensucikan. Dan subhana, isim masdar subhana, fahuwa mu'rabun, maka dia mu'rab. Kenapa? Li'annahu, karena dia wa in kana muftakiron bil asolati lakin ila mufradin. Wa in kana, meskipun dia muftakiron bil asola, dia butuh kepada sesuatu yang lain, bil asola, secara asalnya. Karena kata subhana ini dia butuh mudhof ilaih. Kata subhana ini butuh mudhof ilaih. Secara asalnya dia butuh sesuatu yang lain, tapi butuhnya dia adalah ila mufradin, kepada satuan kata. Ya, subhana ini butuh sesuatu yang lain, itu butuh mudhof ilaih, tapi berupa satuan kata, bukan berupa jumlah ataupun sibul jumlah. Maka dari alasan inilah, maka kata subhana dia merupakan isim mu'rab, karena meskipun dia butuh, tapi butuhnya kepada satuan kata. Wakada, dan demikian pula ini ikhtala asyartu tsani, apabila gugur syarat yang kedua, yaitu syarat al-luzum wal asolah. Kebutuhannya ini luzum, senantiasa, dan memang pada asalnya. Maka apabila gugur syarat yang kedua, maka isim tersebut pun akan menjadi isim mu'rab. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata yaumnya di sini mudhafun ilal jumlah, diidhofahkan ke jumlah, yaitu yanfa'u. Diidhofahkan ke kalimat yaitu yanfa'u. Wal mudhafu muftakirun ilal mudhaf ilaih, dan memang betul yang namanya mudhaf itu muftakir, membutuhkan ilal mudhaf ilaih, kepada mudhaf ilaih. Lakinnahu laisa laziman, hanya saja
kebutuhannya dia terhadap mudhaf ilaih itu tidak senantiasa butuh. Bal aridun fi ba'di tarakibi, akan tetapi kebutuhannya itu adalah arid, kebutuhan yang sementara. Fi ba'di tarakibi, di sebagian kalimat, di sebagian susunan. Karena qad la yudhafu aslan, secara asalnya dia tidak diidhofahkan. Ya, sebuah kata ya memang betul yang namanya mudhaf itu butuh mudhaf ilaih. Tapi mudhaf butuh mudhaf ilaih adalah ketika bentuknya idhofah. Dan kita ketahui bahwasanya pada asalnya kata itu bentuknya tidak diidhofahkan. Dia bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Ya dia nggak butuh kepada yang lain. Baru dia butuh mudhaf ilaih ketika kita idhofahkan. Maka di sini dia iftikornya adalah iftikor arid. Kebutuhannya terhadap mudhaf ilaih itu adalah kebutuhan yang arid, kebutuhan yang tidak senantiasa. Cuma butuh mudhaf ilaih apabila diidhofahkan. Contohnya di sini kata yaum. Maka kata yaum itu dia asalnya adalah kata yaumun. Kadang dia diidhofahkan, boleh jadi diidhofahkan kepada satuan kata yaumul jumu'ah misalkan, ataupun diidhofahkan kepada jumlah. Contohnya tadi yauma yanfa'us shadiqin dan seterusnya. Namun di waktu yang lain dia nggak diidhofahkan, dia berdiri sendiri kata yaumun. Contohnya adalah dalam sabda Nabi SAW, man shoma yauman fisabilillah ba'adallahu wajhahu aninar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari fisabilillah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 kharif. Ya, nanti kita baca apa tafsiran dari kharif mungkin di pertemuan berikutnya saja. Kita baca footnote yang belum kita baca. Maka di sini kata yaumnya, selain kita jumpai yauman berdiri sendiri, ada juga yaumnya dalam sabda Nabi tadi diidhofahkan kepada mufradin. Waqad yudhafu ila mufradin. Maka di sini dia diidhofahkan kepada mufrad, kepada satuan kata. Ya, mufrad di sini bukan mufrad teman dari musanna ataupun jamak, bukan, tapi mufrad di sini maksudnya adalah satuan kata. Jadi idhofahkan kepada satuan kata. Contohnya dalam kalimat yaumul jumu'ati aidun lil muslimina. Nah, hari Jumat itu merupakan aidun, hari raya lil muslimina, bagi orang-orang muslim. Maka yaumul jumu'ah di sini dia diidhofahkan ke satuan kata, yaitu kata al-jumu'ah. Kemudian Masyarah mengatakan wa ila hadhil anwa'il arba'ati asyara biqaulihi kasabahi al-wada'i ila akhirih. Maka kepada 4 jenis keserupaan inilah Ibnu Malik mengisyaratkan dengan perkataan beliau kasabahi al-wada'i dan seterusnya. Ai maksudnya adalah inna sabahal ladzi yudni al-isma wa yuqarribuhu minal harfi. Sesungguhnya keserupaan yang mendekatkan isim dan mendekatkannya ke huruf adalah semisal as-sabah al-wada'i, keserupaan dari sisi penggunaan atau peletakan. Ai maksudnya adalah as-sabahu fil wada'i, keserupaan dari sisi wada', ya penggunaan atau peletakan. Jadi cuma terdiri dari 1 atau 2 huruf. Awisabah fil makna, atau keserupaan dari sisi makna. Waka'an yanuba al-ismu anil fi'li min ghairi an yata'atsara bil awamili, di mana isim tersebut itu pengganti dari fi'il dan tanpa adanya satupun amil yang berpengaruh padanya. Fa muraduhu bihadzal qaidi ikhrajul masdari. Maka yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik dengan syarat tidak terpengaruh oleh amil ketika kita bahas tadi keserupaan dari sisi makna adalah ikhraj al-masdar, untuk mengeluarkan masdar, supaya masdar ini tidak input di sini karena masdar ini terpengaruh oleh amil. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan. Atau an yahtaja daiman ila jumlatin ba'dahu, dia senantiasa membutuhkan kepada jumlah setelahnya. Adapun huruf alif pada perkataan Ibnu Malik usila, maka alifnya di sini adalah lil itlaq. Wa taqaddama ma'nahu fi syarhi muqaddimatin nadim, dan telah
Lalu penjelasannya telah penjelasan tentang maknanya di penjelasan tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Wal khulasatu dan ringkasnya ya anal bina ayakunu fi sittati abwabin. Yang namanya mabni itu terdapat pada 6 bab. Ya, ada 6 jenis isim yang mabni. Yang pertama adalah ad-dhamairu dhamir, kemudian asmaul istifhami isim istifham, asmaul syarti isim syarat, asmaul isyarati isim isyarah, asmaul af'ali isim fi'il, al asmaul mausulatu dan isim mausul. Ya, dengan alasan kenapa dia lebih cenderung ke mabni, karena dia sabah wada'i, dia sabah maknawi ataupun yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah di sini. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk daras kita pagi hari ini kita cukupkan. Insyaallah kita akan baca, mungkin ada footnote yang belum kita sempat baca tadi. Kita akan baca di pertemuan berikutnya, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan matan ke-18 dan seterusnya di pekan depan insyaallah taala. Baik, saya kira cukup. Kita tutup daras kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.